Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester. Burhanuddin menyebut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Tidak kunjung dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada Kejaksaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari, jadi Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main, kita sedang dicarinya, ya. Mungkin saya bicara ini, saya ini bukan orang hukum ya. Saya juga kaget ya, ini gara-gara Mas Roy berantem dengan si Pister, tiba-tiba kok nongol itu. Kita sumpah mati ya, relawan juga nggak tahu ada kasus itu. Ini paham ini betul. Si Pister, kita nggak tahu, seluruh relawan nggak tahu. Saya saksi. Nah, waktu beliau ini, si Pister ini, di tahun 2000, zamannya Pak JK, dia sudah jadi relawan. Ya, cuman belum besar relawannya. Ya, Yusuf Kala dan Pak Jokowi. Iya, masih ingat ya? Tim Jenggala juga. Oke, saya lanjutin. Nah, tiba-tiba, ini kasusnya saya tahu ya. Kasusnya itu, dia ini orasi di Mabes, itu menyinggung masalah wakil presiden. Kebetulan saya juga ada di Lembang 9. Saya kenal semua itu semua. Saya tuh kayak saudara semua tuh di situ. Nah, si Piltek belum besar ya pada waktu itu. Terus tiba-tiba saya menganggap itu kasus udah selesai lah. Terjadi musyawarah. Coba ya ini saya tanya, udah nggak ada masalah. Oke. Tiba-tiba saya mendapat berita itu 2019, keputusannya setahun berapa itu? Itu tanya dari Mas Roy juga saya itu. Bukan dari tempat lain. Masalahnya, begitu dapat keputusan, langsung kita Indonesia kena musibah. Ialah COVID. Ini perlu dipertimbangkan. Berani nggak kita bicara masalah hukum di saat COVID? Penjarakan tuh seperti itu. Nggak ada yang mau itu pasti. Orang yang dipenjara aja dikeluarin kok pada waktu itu. Nggak, orang nggak tahu kasus itu. Kasus Sylvester orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Makanya nggak ada yang bilang penjarakan Sylvester. Ya, ada yang tahu. Misalnya tahu. Akan ada yang ngomong. Ya, jadi kita bicara hukum kan hukum yang sekarang. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa ini adalah daluarsa. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kan 6 tahun. Ini saya nggak ngerti hukum ya. Tolong nanti dibahas masalah hukumnya seperti apa. Ya. Si Pister dari zamannya Pak JK dan Pak Jokowi maupun Pak Maruf Amin Jokowi nggak dapat apa-apa dia. Nggak jadi komisaris juga. Komisaris di zamannya Prabowo. Memang nasibnya hanya 1 bulan, 2 bulan kasus ini. Begitu juga Noel. Memang nasib balungnya bukan balung bukan balung orang kaya gitu ya. Noel baru diangkat jadi komisaris. Dibuat sendiri kasusnya. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya nggak dapat apa-apa di sana. Nah, kalau saya diangkat sebagai relawan di bawah saya ini, nggak tega dong saya mempenjarakan dia. Dia besarin saya kok. Ya, makanya saya bilang di belakang itu ada siapa? Kan gitu pertanyaannya kan? Saya rasa Pak Yusuf Kala dan Pak Jokowi jadi kan kita juga ikut mendorong jadi presiden dan wakil presiden. Balas jasanya mungkin sudah lah, ini kan soal kecil ini. Yang penting tuh soal korupsi lah, jangan yang gini-ginian ini. Korupsi itu paling penting itu sekarang ini. Iya Mas Roy ya. Nah jadi tadi yang juga saya dengar sentingan, bubarkan aja itu relawan. Ya karena abang kita ini di luar jaringan kita. Ya pasti ngomong begitu, termasuk Bung ini, Pak. Karena relawannya Pak Jokowi itu terbagi 2 dulu. Relawannya Jokowi itu PDIP dengan relawan murni. Ya kita ini. Nah jadi kalau Anda sebagai relawan murni nggak pantas ngomong kayak tadi itu, nggak pantas.
Kenapa kita dampingi Pak Jokowi? Pak Jokowi itu nggak punya partai, itu masalahnya. Nah, saya berharap ya, jadi silahkan dari segi politiknya, dari segi hukumnya, pasti salah lah. Saya juga greget. Ini kok kenapa? Ini nggak datang ke kejaksaan. Nah, sebaiknya bapak-bapak ini tanya tuh sama eksekutornya kejaksaan. Karena dia yang punya hak. Kenapa nggak lu laksanakan? Ya mungkin dia nggak tega juga. Ini kalau yang memenangkan kepresidenan masalahnya. Ini boleh saya tanggapi nih, Bang Karni? Belum selesai. Ya, hilang lagi nih saya ini. Saya juga mau nanggapin tuh nanti. Iya, justru ini mau mancing rame kita, ya kan? Nah, dari segi hukum nanti ada abang-abang kita ya yang membahas. Saya setuju, pendapat hukum saya setuju. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana Kejaksaan Agung dari Jakarta Selatan ini memberikan pengedaran kepada jajarannya agar menangkap atau segera menangkap si Sylvester Matutina ini, karena kita tahu bahwa kasus si Sylvester Matutina ini sampai sekarang masih belum dieksekusi atau belum dipenjara. Karena kenapa? Karena si Sylvester Matutina ini kebal dengan hukum, dan kita tahu juga bahwa si Sylvester Matutina ini orang yang susah sekali untuk ditangkap. Karena kenapa? Karena ada orang di belakangnya yang melindunginya. Dan kita tahu bahwa Kejagung Jakarta ini sulit sekali. Kita tidak tahu apakah memang mereka sengaja juga atau mereka memang bekerja sama. Kita tidak tahu bagaimana itu sama mereka. Nah, Pengadilan Jakarta Selatan Majelis Hakim menyatakan si Sylvester bersalah melakukan tindak pidana fitnah pernyataan yang dianggap memfitnah Yusuf Kalla. Dan kita tahu bahwa kasusnya itu sudah 6 tahun. Lalu dia sudah divonis 1,6 bulan. Nah, sampai sekarang masih belum dieksekusi dan dia masih dalam pencarian. Akar permasalahan bangsa ini dalam ambisi politik mengenai tentang Yusuf Kalla dengan Sylvester Matutina ini, yaitu Yusuf Kalla, karena Yusuf Kalla telah menggunakan rasisme isu HARA untuk menenangkan Anies Sandi, betul, dan kepentingan politik Yusuf Kalla tahun 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla sebagaimana tercatat dalam SIPP PN Kejar Jakarta. Lalu selanjutnya di situ pada 2017 keluarga Yusuf Kalla melaporkan Ketua Solmed atau Solidaritas Merah Putih ini ke Badan Reserse Kriminal Polri. Kronikanya itu keluarga menilai Sylvester dalam suatu orasinya di kawasan Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta pada pertengahan Mei 2017 dinilai telah melecehkan Yusuf Kalla, sehingga di situ Sylvester memfitnah keluarga Bapak Yusuf Kalla karena telah melakukan korupsi sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi miskin. Lalu masyarakat Bali menjadi miskin, ini fitnah yang luar biasa, ujar perwakilan tim pengacara keluarga Yusuf Kalla, sehingga banyak kata-kata yang dilontarkan di situ, dan sehingga akhirnya Yusuf Kalla dan keluarganya melaporkan si Sylvester Matutina ini, dan kasusnya itu sudah melebihi 6 tahun hingga sampai sekarang masih belum dieksekusi. Dan kita tahu bahwa kabar terbaru mengenai tentang si Sylvester Matutina ini karena sampai sekarang masih belum dieksekusi atau dipenjara ya, kita tahu itu. Dan dulu dia sudah pernah mengajukan PK di persidangan, lalu dia sendiri yang tidak hadir. Karena kenapa? Dia beralasan dia sakit, dan dia beralasan harus beristirahat selama 5 hari. Tentu ketika pada waktu itu sudah diadakan PK dan sudah diundang dari belah pihak masing-masing, yang akhirnya dibubarkan karena yang lebih penting itu adalah kasus tersangka, orang yang tersangka dan orang yang dituduh. Tentu karena orang yang menuduhnya tidak ada, otomatis PK pada hari itu tidak dilaksanakan dan dibatalkan.
Lalu beberapa hari kemudian diajukan lagi agar diganti dengan hari atau tanggal. Namun disitulah si Sylvester Matutina ini menghilang dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Kita tidak tahu dia bersembunyi di mana atau memang ada orang yang melindunginya di belakang sehingga si Sylvester tidak takut sama sekali. Dan kita tahu bahwa si Sylvester ini adalah relawan dari Bapak Jokowi. Tentu orang-orang yang bersama dengan Bapak Jokowi ini kita bisa bilang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak atau orang-orang yang kebal hukum. Karena kenapa? Karena mereka masih belum ditangkap dan satu persatu pasti akan dibongkar nantinya. Dan kita tahu bahwa siapa dalang di balik ini semua karena si Sylvester Matutina masih belum ditangkap. Lalu di situ mereka juga tahu bahwa si Sylvester ini sudah divonis 1 tahun penjara terhadap si Sylvester yang sudah dibacakan pada 30 Juli 2018. Lalu dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018 silam di tingkat kasasi. Hukumannya diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan. Ya, di situ hingga kini Kamis 7 Agustus 2025 putusan kasasi tersebut belum dieksekusi dan kejaksaan belum menahan si Sylvester sesuai dengan janjinya. Tentu si Sylvester dikenal sebagai pendukung waris depan Bapak Joko Widodo atau Jokowi. Ia aktif membela Bapak Jokowi dan keluarganya di berbagai stadium di televisi dan sekaligus memimpin solidaritas Merah Putih dalam memberikan serangan balik kepada para pengkritik Bapak Jokowi ini. Tentu kita tahu bahwa dia adalah sebagai relawan Bapak Jokowi dan pendukung penuh bagi Bapak Jokowi ini. Lalu belakangan pihak kejaksaan menyatakan akan segera melaksanakan eksekusi terhadap vonis Sylvester. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia enggak datang ya silakan saja. Kami harus eksekusi, ujar Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Anang Supriyatna di Gedung Kejagung pada tanggal 4 Agustus 2025 kemarin. Terus menanggapi rencana eksekusi tersebut, si Sylvester mengatakan siap menjalani proses hukum. Enggak ada masalah kalau akhirnya dipenjara, kata di Polda Metro. Namun, ia mengaku belum menerima surat pemahaman dari kejaksaan. Menurut dia, permasalahan dengan Yusuf Kala sudah selesai di luar pengadilan dan dia mengatakan di situ telah bernamai dengan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Dan itu sudah sebagaian dengan adanya perdamaian. Bahkan saya beberapa kali bertemu dengan Bapak Yusuf Kala dan kami berhubungan baik dan proses hukum juga sudah saya jalani, kata si Sylvester Matutina ini. Tentu dalam rangka tersebut seakan-akan si Sylvester menghindar. Dia mengatakan sekarang dia sudah berdamai dengan Bapak Yusuf Kala. Namun kita tahu bahwa yang mengadukannya ini adalah Bapak Yusuf Kala dan dia bilang di situ mereka sudah bertemu beberapa kali dan masalahnya sudah damai dan dia sudah menjalankan proses hukum dengan secara bebas. Tentu kita tahu sebagai masyarakat Indonesia bertanya-tanya kalau memang dia sudah berdamai kepada Bapak Yusuf Kala, tentu Bapak Yusuf Kala tidak lagi atau menyuruh orang kepada Kejaksaan Agung ini agar tidak menangkap lagi karena mereka sudah berdamai. Namun ini mereka sudah berdamai namun masih belum ini. Berarti itu hanya sekedar omong-omong saja supaya dia tidak ditangkap. Tentu kita tahu bahwa kelicikan-kelicikan dari Sylvester Matutina ini karena dia adalah orang-orang yang kebal hukum. Hanya gara-gara dia negara kita yang negara hukum dipermainkan hanya dengan Sylvester Matutina ini. Nah, teman-teman di situ Yusuf Kala melaporkan dia karena dia sudah divonis 1 tahun 6 bulan. Jadi hukumannya seharusnya bisa dijatuhkan tempo atau lebih berat dari situ supaya negara kita ini jangan dimain-mainkan hanya karena kebal hukum ya. Jangan karena dia memang ada orang di belakang yang melindungi dia. Tentu orang-orang yang melindungi dia itu jangan kita khawatirkan. Kita harus memberikan pendapat kita agar Sylvester Matutina tetap harus ditangkap dan apapun permasalahan supaya dipererat lagi. Karena semakin menjadi-jadi Sylvester Matutina ini tidak akan pernah
jerah kalau memang belum dipenjara. Dan kalau memang kasus ini masih berlanjut, nantinya si Firsa Matutina kayaknya sudah kebal hukum dan tidak akan takut sama sekali. Dia mempermainkan negara kita, dia mempermainkan hukum di negara kita hanya karena dia banyak beralasan dan banyak sekali hal-hal yang ia lakukan supaya dia terhindar dari penjara, lalu dia tidak akan dieksekusi. Tentu kita tahu bahwa si Firsa Matutina ini sedikit menjadi orang-orang yang membuat negara kita tidak baik, ya, itu karena di satu sisi negara kita adalah negara hukum, namun hanya karena dia negara kita menjadi abang permainan yang dilihat orang. Nah, di sini teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang kasus si Firsa Matutina ini. Kita kawal terus supaya si Firsa Matutina segera dieksekusi. Dan sampai hari ini masih belum dieksekusi, maka dari itu coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang tanggapan kalian berita-berita terbaru mengenai tentang si Firsa Matutina ini.